tenaga pendidikan dan pendidikan SDN 17 Teluk Lanus. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam rangka mensukseskan program diseminasi modul 14 budaya positif oleh Nur Azlan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna min dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh teman sejawat kita, Pak Zikri. Nah, mudah-mudahan doa itu tersampaikan hingga ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita. Selanjutnya pembukaan dari kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, tempat waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu, Majelis Guru dan tenaga kependidikan SDN 17 Teluk Lanus. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama di ruang kantor Majelis Guru yang kita cintai ini guna mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan oleh salah satu tenaga pendidik kita, Bapak Azlan, yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang diberi syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami sangat menyambut baik selaku pihak sekolah dengan acara ini. Terima kasih atas kata sambutan setelah pembukaan dari kepala sekolah. Langsung ke acara inti yang akan diisi oleh pemateri kita, Bapak Nur Azlan. Semoga ilmu yang akan ditularkan kepada rekan-rekan sejawatnya dapat bermanfaat untuk waktu ke depannya. Makan nasi dengan sambal belacan. Cakep. Tidak lupa santan rebungnya dulu. Cakep. Pada Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini, kesempatan ini kita masih dapat berjumpa dan mengikuti kegiatan yang akan saya tampilkan, saya sajikan, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salat beserta salam mari bersama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa untuk sebentar saja, insya Allah 1 jam ke depan, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak dalam pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Siak. Saya mendapat tugas
untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami peroleh selama 2 bulan terakhir, dari bulan Agustus sampai bulan Oktober ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tujuan saya melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah sebagai tugas saya dan kita semua sebagai guru melaksanakan aksi nyata budaya positif di sekolah kita ini. Yang kedua, berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh pada saat mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Siak. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semuanya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Di sini saya garis bawahi menuntun. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya jelaskan konsep utama budaya positif. Ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tentang perubahan paradigma belajar. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga peserta didik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sesuatu dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didiknya. Baik, Dr. William Glasser, ilusi kontrol. Ini berkaitan dengan miskonsepsi tentang kontrol diri seorang guru. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jikalau ia tidak mau. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisalnya dengan rujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Dan yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus memberikan kritikan, maka kritiklah seperlunya. Dan kritikan tersebut haruslah bersifat membangun, bukannya malah membuat murid merasa tidak percaya. Hal ini sering kita lihat dan kita alami di kelas, ya. Di antara 1, 2, 3 dan yang keempat ini semuanya tidak ada dibedakan antara guru dan tenaga pendidik. Semua warga masyarakat juga. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan menentukan pilihan adalah setiap manusia. Saya jelaskan satu persatu di sini. Guru mengontrol murid. Guru kebiasaan kita di kelas adalah mengontrol murid bagaimana seharusnya mereka bersikap. Itu bukan hanya saya menilai orang lain atau guru-guru yang lain, tetapi berdasarkan pengalaman saya selama saya menjadi seorang guru. Terlalu banyak mengontrol sehingga mereka merasa terpaksa. Sebenarnya mereka tidak ingin, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak untuk
menampilkan karakter mereka sendiri. Sebagai kita kembali lagi tadi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu adalah tugasnya hanya menuntun, bukan mengontrol. Ada ibu bapak tahu nanti berikan ini bisa sekalian ya. Tidak apa-apa, ada sesi tanya jawabnya juga saya berikan bahwa apa menurut bapak ibu tentang menuntun. Pak Zikri ya silakan. Saya disuguhi mic ini oleh Pak Oli. Yang mudah-mudahan terinspirasi ya. Menurut saya bagaimana itu menuntun siswa? Karena di sini ditegaskan sebagai seorang guru bukan mengontrol tetapi menuntun. Kalau menurut pengertian saya sebagai contohnya, saya mengajak siswa atau meminta siswa untuk belajar mengerjakan tugas. Misalnya tugas yang saya berikan adalah pertanyaannya seperti ini: sebutkan arti dari lambang Pancasila. Misalnya sila ke-1. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana saya tadi itu menuntun anak memahami bahwasanya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya akan menuntun anak bagaimana dia paham dengan Tuhan ini, sejauh mana dia paham tentang hak-hak dan kewajibannya kepada Tuhan. Saya akan lihat bagaimana sholatnya, saya akan lihat bagaimana akhlaknya terhadap guru, saya akan lihat bagaimana sikapnya terhadap orang tua, terhadap rekan sesamanya. Setelah saya menemukan ada perubahan akhlak yang baik pada dirinya, saya pantau, saya perhatikan, saya lihat. Tidak hanya saja di ruangan lingkungan sekolah, tapi saya melihat anak-anak saya itu perubahannya di lingkungan keluarganya, di lingkungan dengan teman-temannya, di lingkungan dengan sahabat-sahabatnya, terutama dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang memberikan Ada Pak. Baik, dari Ibu Yusnita, silakan Bu Yusnita. Seperti Bapak katakan, seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid, tetapi Dia tahu agar bisa tentang pemaksaan menuntun. juga tak boleh. Kalau menurut saya itu seorang guru itu menuntun dan dia bisa menjadi seorang mentor. Terima kasih saya ucapkan kepada atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Pak Zikri dan Bu Yusnita. Ada lagi? Dan ya kita terima tanggapan dari Pak Al-Hadidi. Ya, apakah yang dimaksud dengan menuntun di sini, Pak? Terima kasih. Ini nampaknya jawabnya paksa. Tapi terpaksa. Baik, saya sudah menangkap hal positif yang disampaikan dari Bu Yusnita dan Pak Zikri. Memang benar untuk mempertegasnya bahwa perbedaan menuntun dan mengontrol itu beda. Dalam konteks yang sama, dalam konteks yang sama punya dua kebiasaan berbeda. Yang menuntun itu adalah lebih erat kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa, sedang dia menumbuh karakter secara sadar. Sedangkan mengontrol adalah suatu perbuatan yang memaksa siswa tersebut. Contohnya konteksnya dalam menjaga kebersihan. Nah, dalam menjaga kebersihan, kalau dia menuntun, artinya kita mengajak siswa, ayo nak sama-sama kita bersihkan kelas ini. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Pak Didi dan rekan-rekan semua, juga Pak Azlan selaku pemberi materi pada hari ini. Baik, saya sedikit akan menjelaskan menurut analisa saya. Yang pertama sekali itu menuntun. Kalau saya punya pendapat, menuntun itu segala sesuatu yang dicontohkan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Contohnya, saya menyuruh siswa itu datang lebih awal, tepat waktu. Ya,
yang telah begitu banyak memberikan tanggapan masukan positif untuk saya. Apa yang dimaksudkan menuntun? Yang pertama tadi dari Pak Zikri, bahwa menuntun itu tadi adalah mengarahkan, ya Pak Zikri? Ya. Dan dari Bu Yusnita tadi apa Bu? Baik, terima kasih Bu. Dan begitu juga dari Pak Al-Hadidi dari kepala sekolah kita. Berarti berpasangan, boleh laki-laki dengan perempuan atau perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Tugasnya tuh yang adalah mengepalkan salah satu telapak tangan Anda, ya. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda itu tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu penting dan sangat berharganya milik Anda tersebut bagi Anda. Sedangkan rekan Anda adalah si B, ya. Tugasnya mencoba sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Bagaimana sikap Anda rasanya? Jika di sini adalah dia, apakah tetap mengepalkan telapak tangan Ibu atau membukanya? Iya Pak. Apanya? Bagus, terima kasih Bu Sama ya. Nah, Bu Ama. Bu Ama, apa makna disiplin menurut Bu Ama? Disiplin itu harus istiqomah, harus aja, nggak boleh meleset, nggak boleh simpang dari jalurnya. Tepat waktu, harus istiqomah Pak. Ya, tetap teguh pendirian atau istiqomah. Makna disiplin tersebut? Menurut saya disiplin itu suatu aturan atau tata tertib yang harus kita ikuti. Ya, baik. Asal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Semua kita belajar sama dengan saya. Saya tampil di sini hanya untuk belajar dan membelajarkan diri saya. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai ini merupakan nilai-nilai dari kebajikan. Terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ruang lingkup disiplin yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar, membuat kedisiplinan memiliki cakupan yang luas. Di sini nilai-nilai kebajikan yang saya maksudkan tadi, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati berikut ini, yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, inisiatif, sopan santun, dan rendah hati. Sebenarnya masih banyak lain lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi di sini adalah di sini sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Mengaktualisasikan artinya bisa membuat sesuatu yang baru dari sebelumnya. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu lebih termotivasi. Seperti yang pernah saya alami di kelas saya, ya, hanya saya sebutkan nama anaknya adalah Angga. Ya, kasus pertama, Pak Azlan, wali kelas 6 di SD Negeri 17 Teluk Lanus, sedang bingung menghadapi ulah salah seorang peserta didiknya yang bernama Angga. Beberapa teman di kelasnya menjumpai Pak Azlan
dan mengeluhkan perihal ulah Angga yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak atau Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Itu pernah dilakukan berulang kali. Tentunya kita yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita panggil Angga. Kita akan melakukan interogasi kepada Angga. Kenapa Angga ini membuat atau melakukan sifat meminta atau memaksa temannya? Apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Angga? Pertama, di sini adalah jelasannya, ya, itu tentang kebutuhan dasar. Yang hijau ya, Angga sangat lapar. Yang pertama, Angga sangat lapar dan orang tuanya ternyata tidak memberikannya bekal makan siang. Itu membuat Angga kebutuhan dasar yang diperlukannya dan harus dipenuhi oleh dari Angga ini adalah butuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, teman-temannya Angga jadi lebih perhatian terhadap Angga, ya kan? Kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita sehingga kita mampu untuk melakukan tindakan yang tepat mengatasi permasalahan. Kita tidak boleh langsung menegur, memarahi atau bahkan menghukum peserta didik kita. Ini yang selalu saya alami, saya jalani, saya hadapi ketika menjadi seorang guru. Tidak bisa saya pungkiri, suka menegur anak di kelas saya, memarahi, bahkan menghukum peserta didik saya. Nah, dalam hal ini yang harus kita perbuat adalah kita harus memahami permasalahan yang sebenarnya dari kepala sekolah kita, meminta kita untuk mengikuti kegiatan pelatihan bersama pengawas sekolah di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Sungai Apit. Sudahlah kita berada di luar daerah, ya kan, di luar jam sekolah lagi, yaitu pada pukul 14 WIB sampai dengan 16 WIB. Bisakah kita tempuh dalam waktu yang dekat dengan jarak dengan keberadaan kita di sini ke Sungai Apit? Ya. Tidak ternyata ya. Menurut Pak Zikri, apakah Pak Zikri akan melaksanakan permintaan kepala sekolah kita ini? Ya, pelatihannya. Berangkat sekarang Pak Zikri, ini kedua nih waktunya. Oke. Saya nantinya ikhlas dong ya. Saya ikhlas sekali kalau saya disuruh Pak Zikri berangkat pelatihan ke Sungai Apit. Oh, gembira. Oke. Kalau seandainya kepala sekolah meminta saya untuk pergi ada pelatihan di Sungai Apit, ini mohon maaf, ini sudah pernah terjadi, ya. Saya tidak mau menafsir tentang hal ini. Atas motivasi apa Pak Mulyo melaksanakan permintaan sekolah menolak? Nah, tadi kan karena sekarang menolaknya apa? Saya menolak permintaan Pak Didi dengan cara tentunya cara yang patut, yang wajar. Karena kondisi saya tidak memungkinkan dalam waktu 3 hari saya tidak bisa balik ke Perawang. Tentunya saya menginap juga di Sungai Apit. Saya sudah sampai di luar. Tapi kalau seminggu saya seolah bisa pergi singgah ke Perawang, bisa menemui anak istri saya. Itulah dasar motivasi saya menolak, tapi dengan cara saya sebagai bawahan. Terima kasih. Ya Kak. Baik, terima kasih Pak Mulyo. Nah, kita lanjut kepada di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau teguran dari kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ya kan? Kadang kita mengikuti melaksanakan permintaan dari kepala sekolah, padahal itu tugas kedinasan, ya kan? Yang disampaikan oleh kepala sekolah kita, Pak Al-Hadidi. Pak Azlan keluar, Pak saya tidak usah alasan, jadi ya Pak saya laksanakan Pak. Nah, ternyata di sini ada apa? Faktor ketidaknyamanan atau tegurannya, faktornya faktor eksternal, ada berupa rasa tidak nyaman, ya kan? Lalu yang kedua, mengharapkan imbalan atau pujian dari kepala sekolah atau pengawas sekolah, ini juga termasuk faktor eksternal. Nah, karena saya ditugaskan keluar, saya dapat uang, ya kan? Lumayan 1 juta dari Pak Al-Hadidi, ya. Padahal hanya 1 hari saya berangkat.
sebagai pembelajaran bagi kita bersama bahwa pemberian pujian, imbalan, hadiah maupun penghargaan atau bahkan memberikan teguran dan hukuman yang selama ini diterapkan terhadap peserta didik di kelas yang kita ampuh harus dihindari karena merupakan hal budaya positif yang salah. Nah, kita masuk pada yang kelima, restitusi. Restitusi, posisi kontrol guru, yaitu merupakan pembelajaran yang sangat menarik bagi saya sebagai seorang guru agar lebih baik ke depannya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, bahkan yang terbaik adalah manajer. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Pak Ori, sepengetahuan saya Pak, dalam diri kita itu Pak, itu sudah ada semua. Tapi kadarnya berbeda-beda. Ketika kita menghadapi anak yang bandel, rasa penghukum kita tuh akan timbul, kadarnya lebih tinggi daripada yang 4 itu. Tergantung kondisinya Pak, itu semua ada pasti. Oke, silakan Pak Zikri. Kalau saya kan ini guru kelas 1 ya kan. Jadi saya memang betul-betul mengkondisikan diri saya sendiri di kelas 1 itu saya sebagai teman di sana. Saya tidak bisa sebagai nomor 1, nomor 2, nomor 4 bisa nomor 4. Manajer itu 1, 2, 3 itulah. Seperti itu. Karena kelas 1 ini pembentukan karakter. Ini adalah sebagai bertingkah atau bersikap secara spontan sebagai teman atau sahabat anak-anak kita ya kan. Bicara pun seperti apa yang mereka bicara, cara mereka berbicara. Dekat pun sama, ya. Baik, di sini saya jelaskan lagi posisi yang pertama sebagai penghukum. Ini disebut sebagai identitas gagal. Dengan memberikan hukuman baik berupa ucapan maupun perbuatan kepada peserta didik berdampak bagi perkembangan pola pikir mereka seperti menjadi pemberontak. Kita memberikan hukuman pada anak-anak didik kita, peserta didik kita, mereka bukan tenang, malah menjadi pemberontak. Apalagi di kelas tinggi, di kelas 6 itu, ya, menyalahkan orang lain. Pak Azlan itu begini, suka menghukum saya. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini termasuk identitas gagal bagi seorang guru. Biasanya guru akan menggunakan suara yang lemah lembut, dipujuk, dirayu, ya kan? Dengan maksud untuk menasehati peserta didik yang terkesan lamban sebagai manajer. Ya, identitas yang berhasil. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, tidak terikat oleh perbedaan agama, suku, negara maupun bahasa. Ini menurut Gosen pada tahun 1998. Baik, kita masuk pada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih merinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga lebih mudah diingat. Keyakinan kelas baiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, Mas Adani, semua warga kelas ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berkaitan juga dengan disiplin kontrol posisi guru tadi, ya. 5 posisi kontrol guru sudah kita pelajari tadi ya. Baik, ini kalimat-kalimat yang dapat diajukan pada segitiga restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang dapat diajukan pada segitiga restitusi. Berbeda ya, masing-masingnya pada tahap menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan atau kalimat-kalimat yang diajukan juga berbeda-beda. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan Kepada Bapak Ibu sekalian, ya. jika ada rasanya yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Saya ingin bertanya Pak, apa motivasi Bapak jadi guru penggerak? Dan saya ingin bertanya apa perbedaan dispensasi ini Pak? Oh, ini masalahnya diseminasi pembahasan ya bahasa Indonesia, bahwa sosialisasi dan diseminasi itu adalah mempunyai persamaan, yaitu sama-sama memberikan penyuluhan ya kan, untuk penjelasan tentang ini aksi nyata yang seperti yang telah saya lakukan ini ya, penyuluhan. Kalau sosialisasinya hanya pada satu pokok bahasan, tetapi kalau diseminasi ini mempunyai keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya, lebih menyeluruh ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan tadi saya coba ya Bu, motivasi saya sebagai seorang guru penggerak ini hanya ingin membelajarkan diri saya agar lebih baik lagi ke depannya, demi menyelaraskan visi dan misi saya dengan visi dan misi sekolah kita untuk mewujudkan perubahan pada pendidikan di sekolah kita agar mencerdaskan anak-anak sama rata dengan di sekolah-sekolah lainnya. Demikian, terima kasih. Pak, saya ada pertanyaan mengenai penanaman budaya positif ini, Pak. Di sini kan Bapak melaksanakan andragogi kepada kami, pendidikan kepada orang dewasa kan. Kalau kita lihat Pak foto ini kan, ini berat sebelah, lebih banyak laki-laki. Artinya apa Pak? Pendidikan di sekolah kita ini lebih menekankan ke guru psikologis laki-laki. Dari kita hubungkan ke apa tadi yang 5 tadi Pak, boleh ditampilkan slide-nya Pak. Yang 5 tadi yang kan Bapak bilang yang paling ujaran itu manajerial. Kalau secara psikologis Pak yang 5 tadi Pak. Oh, yang hukuman. Itu tadi ya. Kalau secara psikologis Pak, laki-laki itu paling senang menghukum Pak. Ya. Bagaimana cara kita kan banyak laki-laki. Dari 6 kelas cuma 1 guru perempuan Pak. Nah, bagaimana cara kami sebagai guru laki-laki Pak, misalkan kami ini kurang rasa ketindakan, kerakyatan, itu kan apa namanya, positif itu. Bagaimana kami bisa meningkatkan itu Pak? budaya positif. Budaya positif. Saya Pak, saya orang pedagang. Saya untuk membariskan anak itu Pak dalam situ belum tentu saya dapat Pak. Anak termasuk duluan. Bagaimana caranya saya bisa melakukan itu Pak? Kalau menghukum udahlah laki-laki kan jago. Terima kasih Pak. Baik, coba jawab Pak ya. Atau ada yang ingin membantu saya sebelum saya jawabkan? Bapak. Saya sebagai seorang guru secara spontan saja menghukum anak, ya kan? Marah, menegur, mulanya menegur, lalu marah karena tidak diperhatikan. Saya hukum anak tersebut di luar, ya kan? Luar kamu, itu termasuk hukuman. Jangan memberikan suara keras saja dan termasuk hukuman. Ya, bukan berupa hukuman fisik, tidak dipukul, tidak ditendang, tidak di apalah namanya itu, tidak melukai anak kan? Tetapi apa yang terluka? Hatinya. Ya, hatinya yang terluka. Kejadiannya hanya sesaat, tetapi kesannya sangat lama. Sakit hatinya lama kali. Ya,
Nah, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak yang seperti ini? Seperti yang dialami Pak Ori di kelasnya, ya. Nah, kita ya lebih cocoknya di tempatnya adalah sebagai teman, ya kan? Mendekatkan diri. Padahal posisi yang lebih terbaik untuk seorang guru itu adalah manajer, ya. Mendekati anak tersebut, menanyakan apa permasalahannya, ya. Seperti di sini ada 3 ada tadi ya. Kita lihat segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Mengapa? Ya, kita tanya anak tersebut. Mari Bapak ingin bertanya, apakah benar kamu melakukan ini seperti di kelas itu? Ribut. Kenapa kamu membuka keributan di kelasmu? Katanya kamu mau mulai keributan di kelasmu. Nah, itu adalah merupakan pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Benarkah kamu melakukan itu? Atas dasar apa kamu melakukannya? Nah, anak kadang menjawabnya bervariasi. Suka-suka Pak, kami ingin diperhatikan, ya kan? Bapak terlalu lama masuknya, jadi kami ribut. Begitu banyak alasan dari anak. Makanya di sini, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kelas, ya. Di kelas kita sudah ada dibuat keyakinan kelas. Apa yang diyakini oleh anak itu? Sikap disiplin, jujur, rasa hormat. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu berbeda tipis. Kalau kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu lebih fokus pada kata larangan. Tidak boleh, jangan dilarang, ya kan? Selalu kata-katanya dilarang apa? Dilarang ribut, dilarang mencontek. Ternyata anak tetap juga melaksanakan itu, melakukannya. Nah, berbeda dengan keyakinan. Kami tidak akan mencontek karena mencontek adalah perbuatan yang buruk. Mencontek adalah perbuatan yang buruk dan tidak akan kami lakukan lagi. Nah, itu keyakinan ke kelas. Nah, itu Pak Wali. Satu-satunya adalah mengadakan pendekatan pada diri anak. Yang ada satu lagi yang tadi itu Pak. Bagaimana kami di guru laki-laki menanamkan sikap positif yang kurang lah, yang tidak dimiliki oleh guru, yang tidak kita miliki ada di guru perempuan, semacam kerapian, kasih sayang. Contohnya saya Pak, saya kelas 3 Pak. Kalau saya kelas 3 itu kan mengajarnya penuh kasih sayang. Kalau saya tipe gurunya, tahu Bapak, marah-marah. Saya menanamkan ke diri saya sikap kasih Cara sayang, nanamnya, cara menanam. paling susah Pak. Macam mana Bapak, bagaimana menanam guru laki-laki? Uang ini Berbagai variasi pada anak tersebut, ya, apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Berubah menyesuaikan dengan keinginan mereka. Bagaimana memahami karakter anak-anak tersebut. Demikian Pak Ori. Saya sudah mencoba membuka hati saya. Wah, ya. Untuk berikhlas diri mengajak di kelas rendah. Saya bernyanyi, tepuk tangan. Hal seperti itu tak pernah saya lakukan di kelas tinggi. Jadi saya lakukan di kelas rendah. Tapi pun saya lagi proses pembelajaran. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Suruh nanya. Iya. Kita saling berbagi. Jadi kue tidur dari tadi. Iya. Saya kembali ke pertanyaan yang awal tadi Pak, masalah menuntun tadi. Menuntun kan Pak? Nah, saya kadang-kadang bingung menempatkan diri ketika di kelas bawah. Di kelas bawah nih Pak, kalau di kelas atas bisa diajak dibimbing, dijelaskan, mengerti. Kalau di kelas bawah, yang namanya menuntun kan harus dicontohkan secara detail. Karena pertanyaan mereka kadang rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa? Contoh materi kemarin saya baru menyampaikan tentang rukun iman kepada Allah. Nah, mereka ini kelas 1 ini bingung ketika
ketika menerapkan percaya. Jadi bagaimana menurut Bapak agar cara memberikan tuntunan yang benar-benar sesuai untuk karakter anak yang di kelas bawah? Terima kasih. Sebenarnya jawaban itu sudah ada pada diri sendiri. Bagaimana cara kiat kita untuk menuntun anak tersebut secara perlahan, apalagi pada anak-anak kelas rendah. Perlahan dekati anak-anak tersebut, ikuti alur mereka. Bagaimana mereka menghadapi pembelajaran tentang percaya tadi. Maksudnya gimana Tempu? Percaya bagaimana? Percaya, Oh, iman, percaya. percaya kepada Allah. Kan mereka bertanya tuh Pak, seperti apa percayanya? Rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Jadi kadang kita kewalahan sebagai guru untuk menjawab satu persatu menuruti keinginan mereka. Nah, sedangkan kita harus menuntun, ya. Ada harus menuntun, memberikan contoh, teladan, menanggapi dengan baik. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita jadi ngerasa sulit untuk menuntun tadi, Pak. Iya. Bermain sama. Ya. Ya, bermain dan belajar. Dia maunya kita mengikuti dirinya. Maunya kita mengikuti dia. Nggak bisa dimarah, nggak bisa di satu-satu dijelaskan secara tertutup, dia tidak bisa karena belum selesai kita jawab yang satu dia sudah bertanya. Iya. Bagaimana sikap kita, Pak? Mengikuti karakter mereka, memahami karakter mereka. Susah juga. Memang ini kita membuka kesempatan setinggi-tingginya pada anak, sebebas-bebasnya untuk memperlihatkan, memunculkan karakter mereka, ya, sesuai dengan tadi filosofi pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu memberikan seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan bakat dan karakter dirinya. Tapi kalau saya pribadi, kalau boleh menanggapi Bu Ama, ya kembalilah kita membuka hati. Nah, cinta boleh cinta. Itulah iya. Tanyalah kepada ibu-ibu yang berpengalaman di kelas rendah ini. Kalau mereka tidak membuka hati dan ikhlas, setujuh hari aja ada kelas rendah pening kepala, Pak. Saya alami, Pak. Saya di kelas rendah. Waktu saya pertama di kelas 3 itu saya baru membuka hati. Saya tahu tempat diri Bu Ahmad. Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan, saya tidak akan memberikan jawaban. Saya juga akan nambah masalah baru Bapak Azri yang lainnya. Begini Pak Azri, sebetulnya saya sulit untuk menemukan ini. Masalahnya sama kita Bu Ama, Auri kita masalahnya sama. Ketika dalam satu waktu yang sangat mendesak, 1 jam pelajaran, setelah anak selesai menulis soal di depan, sudah saya terangkan, anak menulis selesai soal di depan, kemudian hampir satu persatu secara beruntun itu datang ke saya. Bagaimana kita guru, ya kan, apalagi kelas rendah, menanamkan sifat-sifat yang tidak konkret itu, sikap-sikap positif itu yang tidak konkret kepada siswa, seperti apa tadi, percaya, yakin. Itu kan anak kelas rendah nggak paham itu kayak mana bentuk yakin dan percaya. Itu aja Pak. Terima kasih. Bagaimana ya Pak ya? Emang iya, pada kenyataan anak-anak kelas rendah, terutama kelas 1 itu butuh yang nyata-nyata saja, ya kan? Bukan yang dalam pikiran mereka. Seperti yang disebutkan oleh Pak Ori, yang mereka butuhkan, yang bisa mereka tanggapi adalah benda-benda yang nyata, iya, yang berada di depan mata, bukan di dalam pikiran. Mungkin dari Bu Amra selesai Pak dari satu pertanyaan khusus. Oke, terima kasih untuk pertanyaan penutup nih Pak ya, terkait tentang budaya positif di sekolah. Yang saya tanyakan ini, budaya positif apa yang Pak Ageng amati sebagai guru sekolah kita ini, dan dilihat dari sisi keilmuan yang Bapak pelajari yang tidak sinkron, artinya belum diterapkan, belum ada, ataupun sudah ada tetapi belum dimaksimalkan. Apa yang belum muncul dan apa yang sudah muncul? Ini jawaban ini kami harapkan dapat berupa contoh konkret agar
menjadi refleksi bagi kita, bagi saya sebagai kepala sekolah dan bagi teman-teman selaku guru, akan harus bagaimana kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Sebagai penerapan, Pak ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini, bermula dari hal-hal yang ringan dan terlebih dahulu. Seperti kebiasaan di sekolah. Harusnya kita pada awal masuk sekolah menyambut anak di depan sekolah, depan pintu gerbang bahkan. Di mana? Ucap berikan 5S dalam profil pelajar Pancasila itu ya. Berikan senyuman, lalu sapa, salam, berucap dengan kata sopan dan bersikap santun. Nah, itu yang belum ada. Tetapi alhamdulillah kemarin ini sudah saya pelajari. Kenapa tidak saya mulai ya? Hanya 1-2 hari lalu hilang lagi. Itu akan saya terapkan dan akan saya buat budaya positif dari diri saya. Semoga sahabat-sahabat guru kita di sini akan juga bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif yang baik di sekolah kita ini. Itu salah satunya, Pak. Refleksi dari diri saya sendiri, Pak. Ya, Pak. Bagaimana menghadapi anak-anak di kelas saya adalah mencoba memahami bersikap mereka. Kemarin saya kan mulanya selalu marah, ya kan? Lalu saya berusaha mengupayakan budaya positif dengan tenang menghadapi anak. Seperti yang Pak Wali sampaikan tadi, bahwa kita harus ikhlas memahami dan menerima anak itu apa adanya sesuai karakter diri. Itu yang akan saya selalu terapkan sebagai langkah awal dari saya menghadapi perubahan di pendidikan sekolah kita ini. Demikian, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Nadira. Saya. Silakan masuk, Nadira. Silakan duduk, Nadira. Buat santai saja ya. Bagaimana keadaan Nadira saat ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, baik. Nadira, kemarin Bapak melihat ada tulisan di pintu, ya kan? Dan sudah Bapak videokan tuh di HP. Itu Bapak simpan di HP. Galeri foto Bapak masih ada. Boleh Bapak tahu apakah itu benar kamu yang melakukannya? Iya. Baik. Nadira, menurut kamu pekerjaan mencoret-coret pintu atau bahkan semua fasilitas yang berada di sekolah ini itu merupakan perbuatan yang baik atau yang buruk? Buruk. Berarti itu adalah pekerjaan yang tidak baik ya. Nah, lalu menurut Nadira, mengapa mencoret-coret pintu itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik? Terima kasih jawabanmu, Bapak simpan ya. Berarti kamu sudah memahami intinya bahwa itu adalah perbuatan yang merugikan pihak sekolah. Ya. Oke, Nadira. Semua orang pernah melakukan kesalahannya. Bapak juga dulu kecil usil tuh di sekolah, waktu Bapak sekolah ya. Suka coret-coret pintu, meja, dinding, ya. Tapi sekarang ini kita bukan itu permasalahannya. Kita duduk di sini untuk berdiskusi permasalahannya apa dan kita harus mencari solusinya. Ya, oke Nadira? Oke, baik. Jangan terlalu tegang. Bapak bertanya begini agar kamu bisa bagaimana agar lebih baik ya. Kemarin kamu telah mencoret-coret pintu, ya. Coba ceritakan kepada Bapak. Apa masalahnya, apa alasannya sehingga Nadira mencoret-coret pintu tersebut? Saya melakukannya itu dengan ketidaksadaran akan produknya, Pak. Tidak sengaja. Intinya tidak sengaja. Ya, Bapak terima alasannya. Untuk kedepannya bisa kamu lebih baik lagi. Kalau demikian, apa konsekuensinya yang akan Nadira lakukan?
frekuensinya saya akan menjawab dengan mengecat ulang ilmunya Pak. Akan mengecat ulang ya. Kapan kira-kira Nadira akan mengecat ulangnya? Insya Allah kalau nggak ada halangan nanti ada besok Pak. Baik. Terima kasih ya Nadira. Nadira sudah mau bersedia. Bapak aja diskusikan tentang masalah yang sudah terjadi dan kita sudah Bapak dengarkan solusi yang Nadira akan lakukan sendiri agar kedepannya lebih baik. Terima kasih ya Nadira. Silakan kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak ya, saya depan Pak. Ya, Sinta masuk. Silakan masuk. Ya. Terima kasih Sinta karena sudah bersedia mengundang Bapak untuk datang ke kantor majelis guru ini. Sinta, tadi Bapak lihat pada saat ulangan harian Sinta mencontek pekerjaan Rahma. Apakah itu betul? Betul ya, berarti memang betul lah Sinta tadi sudah mencontek pekerjaan Rahma. Nah, menurut Sinta, apakah mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk? Tidak baik, betul. Ya, berarti itu bukan pekerjaan yang baik. Lalu, menurut Sinta, mengapa mencontek itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik? Terima kasih. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak jujur dan sangat merugikan orang lain. Sama temanmu tadi ya. Baik. Tidak mengapa ya Sinta. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Bapak juga pernah melakukan suatu kesalahan. Mencontek teman juga Bapak pernah. Jadi santai saja. Ya. Sekarang apa yang akan Sinta lakukan? Apakah Sinta akan berusaha lebih baik? Baik. Bagaimana caranya nanti Sinta akan mengubah kelakuan Sinta? Tadi kamu mencontek itu pasti kamu punya alasan. Boleh Bapak tahu Sinta apa alasannya kamu telah mencontek pekerjaan kamu? Oh, kamu suka video TikTok ya? Bapak juga suka video TikTok. Banyak ya, sampai Bapak tidak fokus mengerjakan yang lain, sering begadang. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan hal yang sama. Tadi malam Sinta tidak belajar. Lebih asik, lebih terfokus pada video TikTok. Sampai-sampai tidak ingat bahwa hari ini ada ulangan harian. Ya. Lalu kamu kesulitan menjawab soal pada ulangan harian tadi, sehingga kamu mencontek pekerjaan Rahma. Begitu ya? Kamu masih ingat bahwa pada saat pembelajaran di kelas kita telah membuat kesepakatan kelas, ya kan? Masih. Baik. Menurut kamu yang telah kamu lakukan mencontek pekerjaan Rahma tadi pada saat ulangan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Tidak. Ya? Tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa itu? Nilai kejujuran. Semua kita harus belajar untuk jujur. Bagaimanapun hasil pekerjaanmu, hasil dari ulangan harianmu itu seharusnya adalah sesuai dengan pemikiranmu. Jangan dari hasil mencontek. Baik Sinta, menurut kamu apakah sikap jujur itu penting bagi kehidupan kita? Sangat penting. Sangat penting. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar tidak mencontek lagi pada saat ulangan harian atau latihan di kelas?
Baik, belajar lebih giat. Semua orang juga harus belajar lebih giat. Mungkin hari ini adalah harinya Rahma, karena dia mendapat nilai yang bagus. Ya. Semoga kamu bisa juga begitu. Ya, berdasarkan hasil pemikiran. Baiklah, giat lagi. Nah, bagaimana dengan bermain HP-mu? Terima kasih. Itu yang harus selalu kita perbaiki dalam pembelajaran di kelas ya. Berarti kamu sudah mulai berkomitmen untuk mempergunakan waktumu lebih banyak dengan belajar. Ya, menghentikan sementara waktu bermain, menonton video TikTok atau bentuk sosial media lainnya agar lebih fokus pada pembelajaran, ya kan? Baik, kapan kamu akan memulai komitmenmu untuk lebih banyak belajar dan tidak bermain HP? Mulai hari ini. Terima kasih, ya. Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini ya, kamu harus lebih mempergunakan waktumu sebanyak mungkin, mengulang-ulang pelajaran di kelas kita agar lebih berhasil. Baik ya. Sekian rasanya Bapak hasil diskusi kita hari ini. Kamu telah menggunakan kesempatan ini berdiskusi agar kita tahu titik permasalahannya. Ya, terima kasih ya Senta. Silakan kamu kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira, saya Sinta. Saya telah melakukan kesalahan mencoret-coret pintu. Pak Azlan tidak langsung memarahi saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusinya agar saya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengakui kesalahan saya dan saya meminta maaf serta tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Sekian permintaan maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukardi SPD, salah seorang rekan sejawat dari Pak Nur Azlan SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya telah menyimak Pak Azlan mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui yang terjadi pada saat melalui proses pendisiplinan diri akibat kesalahan yang telah dilakukan siswanya. Menurut pendapat saya, yang telah dilakukan Pak Azlan sudah baik, karena pada saat siswa telah melakukan kesalahan, Pak Azlan tidak langsung menghukum, tetapi siswa diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Semoga usaha yang telah dilakukan oleh Pak Azlan ini dapat menumbuhkan budaya positif di kelas di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.